Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini merupakan part ketiga dari materi perhitungan dengan metode harga pokok pesanan. Akuntansi biaya ya, buku Mulyadi halaman 45 untuk contoh soalnya. Nah, langsung aja kita ke step yang kelima. Jadi tadi di pertemuan pertama dan kedua kita sudah melakukan ya, yang pembelian bahan baku, kegiatannya, kemudian pemakaian bahan baku dan penolong dalam produksi, kemudian ketika kita melakukan pencatatan biaya tenaga kerja, lalu pencatatan biaya overhead pabrik. Nah, selanjutnya kita masuk ke step terakhir, part terakhir dari eh, bahan hari ini, ya. Yang ini adalah ketika produk yang kita kerjakan, ya, pesanan yang kita kerjakan ada dua pesanan, ya. Pesanan 101 dan pesanan 102. Di mana ada dua kondisi, ya. Yang pertama, untuk pesanan nomor 101 atau 101 sudah selesai diproduksi, maka pencatatan untuk persediaan produk jadi berdasarkan harga pokok kartu harga pokok pesanan nomor 101. Ya, jadi di mana pesanan 101 sudah selesai, ya, sehingga bisa kita serahkan langsung ke pembeli ya atau pemesan ya. Maka untuk perhitungannya harga pokok persediaan produk jadinya ya itu nanti kita hitungnya berdasarkan kartu harga pokok pesanan nomor 101. Sedangkan ketika nih ya ternyata pesanan 102 ya belum selesai diproduksi. Jadi ketika akhir bulan ternyata proses untuk pesanan 102 atau 102 ini belum selesai diproduksi, maka pencatatannya dia termasuk ke dalam persediaan produk dalam proses. Nah, nanti penjurnalannya atau perhitungannya berdasarkan kartu harga pokok pesanan 102. Nah, sekarang coba kita bahas dulu untuk produk jadinya ya, di pesanan nomor 101. Nah, apa yang pertama kita lakukan ya, ketika barang sudah selesai, maka produksi sudah selesai, maka ini barang tersebut sudah menjadi produk jadi. Ya, sehingga perhitungannya sudah bisa kita selesaikan di kartu harga pokok pesanannya. Nah, bagaimana? Nah, di sini kita harus menjumlahkan semua item bahan-bahan yang kita perhitungkan di awal. Ya. Nah, ini maka di sini kita bisa jumlahkan ya. Kita tulis saja di sini ya. Jumlah total saya singkat ya, harga pokok pesanan nomor 101. Nah, di sini ya, totalnya adalah jumlah dari bahan baku ditambah jumlah dari biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan jumlah biaya overhead pabrik. Nah, maka total ya atau persediaan produk jadinya kita perhitungkan senilai 3.600.000. Ya, ini totalnya. Nah, mari kita jurnalkan. Bagaimana penjurnalannya? Nah, jurnalnya di sini ya. Untuk persediaan produk jadi ya, di sini kita isikan angka 3.600.000. Oke. 600. Nah, ya, kemudian untuk barang dalam proses ya, ini barang dalam proses itu berarti total barang dalam proses untuk biaya bahan baku ya, ini dasarnya dari jumlah total bahan baku. Mohon maaf, ada kesalahan dalam entry. Nah, kemudian untuk biaya, barang dalam proses biaya tenaga kerja kita isikan
angka dari total biaya tenaga kerja. Ya, 900. Kemudian barang dalam proses biaya overhead pabrik ini berdasarkan angka BOP yang di sini kita perhitungkan tadi. Ya. Besar 1.350.000. Nah, ya, ini untuk penjurnalan persediaan produk jadi. Jadi belum kita serahkan atau kita serahkan atau kita jual langsung ke pembeli. Jadi di sini masih dalam kondisi produk jadi kita perhitungkan. Ya, dengan angkanya dasarnya adalah dari kartu harga pokok pesanan. Nah, bagaimana dengan tadi untuk pesanan 102 ketika ternyata dalam akhir masa bulan tersebut ya belum selesai diproduksi, jadi belum selesai, belum jadi. Maka tetap untuk perhitungannya berdasarkan kartu harga pokok pesanan. Ya, tapi untuk pesanan 102. Nah, di sini juga harus kita perhitungkan ya tadi ya. Jumlah total HPP. Saya copy dari sini saja. Tapi diganti 102. Ya. Di sini totalnya adalah dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead pabrik. Nah, total untuk persediaan barang dalam proses pesanan nomor 102 ya senilai 16.625.000 rupiah. Nah, ini kita jurnalkan juga. Nah, jurnalnya di debit persediaan produk dalam proses ya. Saya ketik aja 16.625.000. Kemudian untuk biaya bahan baku tadi totalnya 4.125.000. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung 5 juta. Kemudian untuk biaya overhead pabrik ya, barang dalam proses 7.500.000. Ya. Angkanya dasarnya dari sini. Kita masukkan. Oke. Nah, jadi nanti pada akhir periode untuk persediaan kita sudah ada senilai 3.600.000 untuk produk jadi. Ya. Kemudian untuk barang dalam proses ini nanti akan dimasukkan ke dalam kegiatan produksi di bulan berikutnya atau periode berikutnya. Ya, senilai 16.625.000 rupiah. Nah, oke, ini transaksi terakhir sebenarnya. Nah, sebelum itu masih ada lagi nanti ya transaksi terakhir lagi, yaitu penyerahan untuk barang yang sudah selesai. Ya, pencatatan harga pokok produk yang dijual dalam hal ini adalah produk 101 karena sudah selesai. Ya. Kemudian dan pencatatan pendapatan penjualan produk. Nah, mari kita bahas dulu untuk pencatatan harga pokok produk yang dijual. Jurnalnya di sini ya, karena di sini tadi yang terjual ya, sesuai dengan pesanan ya, sesuai dengan pesanan ya, maka dia di sini didasarkan dari kartu harga pokok pesanan. Ini berarti untuk 101 totalnya adalah 3.600.000. Maka jurnalnya di debit harga pokok penjualan 3.600.000. Kreditnya persediaan produk jadi. Nah, di
Di sini berarti nanti produk jadi untuk 101 sudah habis terjual semua karena sudah diserahkan, maka berkurang. Ya, jadi nanti hasilnya di buku besarnya persediaan produk jadi nanti hasilnya adalah 0, kosong ya. Karena sudah Pak Bu sudah dikeluarkan semua. Nah, PP-nya saja yang timbul. Nah, kemudian ini kan hanya untuk pencatatan di dalam perusahaan. Tapi ketika kita jual ke customer, harganya kan berbeda, ya. Harganya sesuai dengan pesanan di awal. Nah, mari kita flashback dulu pesanan di awal. Pesanan nomor 101, PT Rimendi memesan undangan sebanyak 1.500 lembar dengan harga dijual 3.000 per lembarnya. Nah, maka harga penjualannya, harga jualnya produk, ini dapat harganya angkanya dari mana? 1.500 lembar dikali 3.000. Maka pesanan nomor 101 ya, di sini senilai 4.500.000. Nah, bisa langsung kita jurnalkan ya. Berarti di sini debitnya karena kita penjualan, berarti nanti kita akan menerima kas. Tapi kalau transaksinya transaksi secara piutang ya, maka piutang dagang. Maka di sini saya menuliskannya garis miring atau bisa piutang dagang, bisa kas, tergantung transaksi. Ya, di sini senilai 4.500.000 ya, kemudian penjualannya 4.500.000. Nah, nanti tinggal kita perhitungkan aja untuk laba. Di sini nanti kan berarti ada selisih laba ya. Dari yang kita jual senilai total 4.500.000 dengan harga pokok penjualannya hanya 3.600.000. Nah, untuk bagaimana untuk perhitungan labanya? Nah, untuk perhitungan laba nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Oke, jadi cukup sekian hari ini kita membahas mengenai metode harga pokok pesanan. Ya, semoga membantu dalam belajar kalian ya. Selalu jaga kesehatan, jaga kondisi, semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.